Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, al-ayah. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, meningkat dan tidaknya ketakwaan kita kepada Allah tergantung kekuatan iman di dalam diri kita masing-masing. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam iman kita ini akan menjadi tolak ukur standar kuat dan tidaknya ibadah, kuat dan tidaknya akhlak kita, tergantung kuat dan tidaknya iman di dalam diri kita. Syekh Abu Bakar Al-Wasiti, beliau mengidentifikasikan bahwa di dalam iman setiap manusia ada 3 nur yang menjadi kekuatan iman dalam diri kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap kita dalam imannya kadang ada yang baru 1 yang bercahaya, yang 2 masih padam. Ada orang yang dalam imannya 2 yang sudah menyala, yang 1 masih padam. Ada orang yang 3 nur imannya menyala di dalam dadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nur yang pertama adalah nur hidayah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, at-tabaqatul ula minallahi ta'ala alaihim bi anwaril hidayah fahum ma'sumuna minal kufri wasyirki wan nifaq. Nur hidayah adalah nur di mana akan memproteksi diri kita dari perbuatan syirik, munafik, dan kufur. Sehingga kalau dalam diri kita sudah menyala, sudah ada nur hidayahnya, maka tidak akan pernah terbersit dalam benak kita ada Tuhan selain Allah. Tidak akan lagi terbersit. Dan tidak akan terbersit dalam diri kita ada agama selain Allah, ada nabi lagi terakhir selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam diri kita sudah kokoh tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada lagi agama selain Islam, maka dalam nur iman kita sudah ada yang namanya potensi nur hidayah. Setiap orang Islam pasti memiliki potensi nur hidayah. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wattabaqatus saniyatu minallahi ta'ala alaihim bi anwaril inayah. Yang kedua, dalam diri kita kalau sudah tertanam yang namanya nur inayah, fahum ma'sumuna minal kabairi wassaghair. Maka orang yang dalam dirinya sudah ada nur inayah, tidak pernah terbersit dalam dirinya untuk melakukan dosa,
baik dosa besar ataupun dosa yang kecil. Tidak pernah terbersit dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan, ataupun tidak pernah terbersit di dalam dirinya untuk meninggalkan perintah Allah. Tidak ada terbersit untuk meninggalkan sholat. Walaupun capek kayak apa, sibuk kayak apa, ibadah menjadi acuan utama. Ini orang-orang yang dalam dirinya sudah kuat kekuatan nur inayah. Maka kalau ada di antara kita yang masih suka nyepele dosa, masih suka nyepele meninggalkan sholat menganggap enteng, melakukan maksiat menganggap enteng, bahkan kadang-kadang mohon maaf ketika ada pesta demokrasi masih mengharapkan uang amplop pilkada, maka berarti dalam dirinya nur inayahnya belum menyala, padam masih nur inayahnya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tugas kita adalah bagaimana membangkitkan potensi nur inayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga, wattabaqatus salisatu minallahi ta'ala alaihim binuril kifayah. Yang ketiga adalah ketika seseorang dalam imannya sudah menyala nur kifayah. Nur kifayah adalah fahum ma'sumun anil khawatiril fasidah. Nur inayah atau nur kifayah yang ketiga adalah orang yang di dalam imannya, kekuatannya mampu membangkitkan dirinya, tidak pernah terbersit dalam dirinya untuk melakukan kejelekan sedikit pun. Enggak pernah yang namanya jangankan melakukan batin perkara elek, enggak pernah sama sekali. Melihat semua orang baik semua. Nyawang wong NU baik, orang Muhammadiyah baik, orang Tabligh baik, Wahabi baik, semuanya baik. Ini orang yang sudah mampu membangkitkan potensi nur kifayah. Bahkan walaupun tidak seiman, tidak pernah membenci orang kafir, tidak pernah membenci orang fasik, walaupun tahu itu jelek, tapi dia nggak pernah benci pada orangnya, nggak pernah terbersit di hatinya untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Ini orang yang sudah punya level nur kifayah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti potensi nur hidayahnya ada. Kadang-kadang walaupun ada di antara kita potensi nur kifayah, nur inayah belum maksimal, tapi enggak sampai kosong. Yang paling berat bagi kita adalah bagaimana membangkitkan potensi nur kifayah. Gak duwe kerentek elek babar pisan, ndak pernah menganggap orang lain jelek sama sekali, semuanya indah, semuanya bagus. Ini orang yang sudah mampu membangkitkan potensi nur kifayah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, idealnya bagi kita adalah tiga nur ini bangkit dalam diri kita, nur hidayah, nur inayah, nur kifayah. Barakallahu lana wa lakum fi dzikri ayatil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi fid dharaini amin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.